Pemirsa Intens Investigasi, sidang cerai Raisa dan Hamish Daud yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin justru membawa kabar mengejutkan. Bagaimana tidak, sidang yang awalnya dijadwalkan beragendakan penyerahan bukti tambahan justru berujung putusan. Setelah majelis hakim langsung melanjutkan persidangan dengan menginformasikan jika putusan sidang telah diambil secara first take, dan Raisa pun kabarnya sudah mengetahui dan bahkan siap sepenuhnya menyandang status barunya sebagai janda pasca bercerai dari sang suami. Sementara terkait isu kehadiran orang ketiga sebagai penyebab perceraian, Raisa lewat tim kuasa hukumnya tegas membantah isu tersebut. Lantas seperti apa penjelasan Raisa terkait dirinya yang menangis di atas panggung? Bagaimana pula bantahan Hamish Daud terkait isu perselingkuhan yang kabarnya menjadi pemicu retaknya rumah tangganya dengan Raisa? Dan seperti apa pula pesan bijak Hotman Paris untuk kehidupan berumah tangga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah sorotan lampu panggung yang selama ini menjadi rumah baginya, Raisa justru terlihat tak kuasa menahan tangis saat mengungkapkan kesedihan di hadapan para penggemar. Ya, pelantun tembang mantan terindah itu mengakui jika saat ini merupakan ujian terberat dalam hidupnya, utamanya setelah harus kehilangan sang ibu tercinta untuk selamanya. Dengan suara bergetar, Raisa pun meminta para fans untuk mendoakan almarhum ibundanya. Aku belum pernah begini di panggung. Di antara semua kejadian di panggung, ini yang paling berat. Aku minta doa buat ibuku. Semoga kita dan orang yang kita sayang, suatu saat kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik, ujar Raisa sambil berderai air mata. Aku nggak tahu, aku belum pernah nangisin ini di panggung. Tapi di antara semua yang kejadian sama aku selama ini adalah hal terberat yang pernah aku alamin. Dan aku minta aja doanya buat ibuku, ya teman-teman. Dan semoga kita dan semua orang yang kita sayangin, mungkin kamu juga pernah ditinggalin orang yang kamu sayang. Semoga suatu saat kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Psikolog Nur Cahyati pun turut memberikan ulasannya terkait momen Raisa menangis di hadapan para penggemarnya. Menurutnya, semakin kuat kedekatan seorang anak perempuan dengan sang ibu, maka semakin dalam pula luka emosional yang dirasakan saat kehilangan. Berikut ulasannya. Antara seorang anak perempuan dengan ibunya, semakin berkualitas, maka semakin ikatan emosionalnya kuat, maka semakin akan luka yang saat terjadinya perpisahan. Luka kehilangan biasanya mungkin karena satu proses kepastian dalam hidup. Biasanya seseorang akan lebih mudah merasakan bisa menerima. Jika ditambah juga dalam relasinya mungkin merasa anak ini oke, saya sudah menunjukkan bakti, saya sudah menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada ibu ya, gitu ya. Atau mungkin orang tua yang sebelumnya sudah melewati proses sakit yang lama. Ini kan secara mental maka anak biasanya lebih betul kebayang ya pada saat kita sedih lalu kita masih dihadapkan oleh pekerjaan di mana
kita dituntut harus memiliki ekspresi yang tetap bahagia, tetap menghibur gitu ya. Itu kan berarti harus banyak pakai topeng ya, harus lebih mengupayakan diri sendiri, mengupayakan kontrol emosinya dengan sangat baik untuk memastikan bahwa pekerjaan itu bisa dilalui. Kegiatan menghiburnya juga bisa tetap tampil dengan maksimal gitu. Ini tuntutan yang sebetulnya sangat tidak mudah dilalui oleh siapapun yang sedang berproses kehilangan. Apalagi orang yang sangat berarti dalam hidup. Seperti diketahui, Raisa Andriana dan Hamish Daud kini telah memasuki babak akhir dari proses perceraian mereka. Setelah dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang seharusnya mengagendakan penyerahan bukti tambahan sekaligus penyampaian kesimpulan dari pihak penggugat, tapi secara mengejutkan, majelis hakim justru menginformasikan jika putusan sidang telah diambil secara first take. Dan hasil dari putusan tersebut yang diyakini mengabulkan gugatan cerai Raisa terhadap sang suami nantinya akan diumumkan dan diunggah melalui situs resmi pengadilan. Berikut penjelasannya. Jadi hari ini memang kan kami diberikan kesempatan untuk bukti tambahan. Terus tadi sudah kami sampaikan bukti tambahannya, ada juga kesimpulan. Nanti kalau soal putusannya rencananya diupload. Hari ini tidak ada pembacaan, jadi upload putusan. Cuma nanti putusan tuh diupload. Soalnya hari ini nanti putusan itu diupload karena kan kita ajukannya melalui e-court, jadi nanti akan diupload. Ya, kalau tergugat tidak hadir nanti putusannya first take. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi langsung dengan kliennya terkait putusan hari ini. Ia juga menuturkan bahwa Raisa kini telah kembali menjalani aktivitas seperti biasa dan tetap bekerja, serta menilai kondisi mental Raisa sudah siap menghadapi hasil putusan tersebut. Bahwa memang mereka bisa baik-baik dan saat ini juga memang baik-baik itu dijalankan ya, komunikasinya baik, hubungannya baik. Jadi fokusnya adalah untuk membesarkan anak sekarang. Saya sih mungkin nggak ada direct komunikasi dengan yang bersangkutan, tapi pasti mungkin dari prinsipal kami, dari Mbak Raisanya mungkin yang update ya. Tapi sesekali kalaupun ditanyakan langsung ya kami akan sampaikan. Jadi kita tidak dalam keadaan aktif lah untuk memberitahukan, karena kan itu porsinya ya mungkin masih mereka komunikasi. Kita lihat dari meskipun dalam proses yang bersangkutan juga kerjanya juga tetap lancar gitu ya. Maksudnya aktivitas sehari-harinya juga seperti biasa aja, jadi mungkin saja dia sudah siap ya. Tapi mungkin itu pas kalau tanya-tanya ke bersangkutan. Dari penjelasan Raisa terkait dirinya yang menangis di atas panggung, lantas bagaimana pula bantahan Hamish Daud terkait isu perselingkuhan yang kabarnya menjadi pemicu retaknya rumah tangganya dengan Raisa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Di tengah isu ramainya orang ketiga sebagai penyebab retaknya rumah tangganya dengan sang istri, Hamish Daud yang saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan belum lama ini tegas membantah isu tersebut. Ya, Hamish Daud memastikan jika perceraiannya dengan Raisa bukan karena disebabkan hadirnya orang ketiga. Tidak cukup sampai di situ saja. Hamish juga menepis isu kedekatannya dengan sahabatnya, Sabrina Alatas, yang dikabarkan berbau asmara. Dan inilah penjelasan Hamish Daud. Itu teman saya udah 10 tahun, dan itu keluarganya tuh baik banget. Bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya. Jadi kayak, ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan, karena itu mereka tuh cuma teman aja. Dan iya, berarti tapi Kak Raisa mengenal sosok Sabrina ini nggak? Iya pasti kenal, tapi kita nggak, ya maksudnya kita teman semua. Ya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud untuk bikin salah.
Hamish Daud juga menegaskan jika hubungannya dengan sang istri masih cukup baik alias best friend. Karena itu pula tidak ada gugatan terkait harta gono gini maupun hak asuh anak dalam gugatan cerai yang diajukan Raisa terhadapnya. Yaya itu best friend saya. Kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Dan kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Harta kita fair-fair aja, yang penting anak kita jaga. Dan kita jaga hubungan kita banget, karena untuk selamanya kan dia bukan teman, bukan cuma istri, kita co-parenting. Kita nggak ada yang nggak boleh ketemu anak kita saling support dan yang terbaik aja buat anak kita. Menepikan bantahan Hamish Daud terkait isu perselingkuhan yang kabarnya menjadi pemicu retaknya rumah tangganya dengan Raisa. Lalu, seperti apa pula pesan bijak Hotman Paris untuk kehidupan berumah tangga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Usai Hamish Daud menyampaikan permintaan maaf sekaligus membantah tuduhan perselingkuhan yang menyasarnya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea tiba-tiba saja ikut turut angkat bicara. Ya, Bang Hotman mengingatkan kepada para perempuan agar tidak hanya melihat ketampanan saat memilih pasangan, tetapi juga mempertimbangkan penghasilan dan tanggung jawabnya. Hotman juga menyinggung ajakannya kepada Raisa untuk tampil di Atlas Bali, yang menurutnya belum tentu tiketnya laris karena harus bersaing dengan penyanyi papan atas dunia. Menariknya, Bang Hotman justru berniat mengajak Sabrina Alatas, wanita yang sempat disebut-sebut sebagai selingkuhan Hamish Daud, untuk berdansa dengannya. Sebenarnya saya nggak ada kaitan sama Raisa, itu hanya candaan-candaan aja, and I don't care about the case ya. Gua cuma itu hanya sekedar saya ingatkan bahwa kasus saya pun klien saya sudah banyak, di mana waktu nikah bukan main happy-nya seremonialnya, ceweknya cantik, cowoknya ganteng, tapi bahkan cuma berlalu 1-2 tahun cinta yang begitu dalam sudah pudar menjadi ilfil gitu loh. Jadi itu saya hanya berpesan, jadi lain kali para wanita jangan hanya melihat kegantengan lagi, tapi juga kalau bisa perpaduan kegantengan dan juga rekening yang tebal, masa depan yang cerah, ya kalau bisa mirip-mirip Hotman Paris lah. Raisa saya undang ke Atlas, itu nggak apa-apa kalau dia mau, tapi jangan lupa Atlas itu adalah tingkat dunia, itu sudah super dunia, mungkin belum tentu laku dia dijual di nyanyinya, tiketnya laku dijual, karena di sana itu kalau DJ dunia itu bisa sampai puluhan ribu boleh semua. Aku lebih simpati sama Sabrina, lebih cantik boleh ya. Kalau Sabrina boleh lah, kapan dan sama gua. Oke, Sabrina, how are you? I really like your style, okay? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.